Untuk materi terakhir kita adalah taksiran pecahan. Jadi materi ini sudah pernah Bu Erva ajarkan, namun menggunakan cara garis bilangan. Dan setelah saya lihat secara langsung saat tatap muka kemarin, masih banyak yang kebingungan. Akhirnya Bu Erva memutuskan untuk kembali mengulangi materi ini, tetapi menggunakan cara yang lebih mudah, efektif, efisien, pokoknya mantul. Nah, disimak terus ya, karena ini mudah sekali. Nah, di sini Bu Erva memiliki pecahan campuran 3, 2 per 5 dikali 5, 6 per 8. Nah, jadi 3, 2 per 5 ini kalau dipecah menjadi 3 ditambah 2 per 5. Betul? Betul ya? Dan untuk yang di sebelah kanan, 5, 6 per 8 berarti 5 ditambah 6 per 8. Jadi yang mau kita taksirkan itu hanya bagian pecahan biasa ini saja. Dan untuk bilangan bulatnya ini tetap, jadi tidak diapa-apa. Setelah itu kita kalikan pembilangnya dengan angka 2. Why must 2? Kenapa harus 2? Jadi kemarin kan saya katakan kalau dalam garis bilangan itu nilainya setengah atau bahkan lebih, itu dianggap 1. Nah, kita umpamakan saja, misalkan setengah kita kalikan 2. Pembilangnya ini berapa kalau dikali 2? 1 kali 2? 2. 2 per 2. Ini sudah dianggap 1. Jadi dapat disimpulkan apabila pembilangnya setelah dikalikan 2, ini bisa dibaca jika setelah dikalikan dengan angka 2, maksud saya, pembilang nilainya sama atau lebih besar, maka pecahan tersebut dianggap 1. Nah, jadi setengah ini tadi dianggap 1. Tapi jika setelah dikalikan pembilangnya lebih kecil, maka dianggap 0. Masih bingung? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ini tetap ya, tidak usah diusik. Kita tuliskan 3-nya tetap ditulis 3 plus, nah 2 kali 2 ini 4 per 5. 4 ini lebih kecil atau lebih besar daripada 5? Lebih apa? Lebih kecil ya. Nah, ingat rumus ini. Kalau lebih kecil, maka dianggap 0. Jadi, sama dengan 3 plus 0. Nah, ini jadi 0. Jadi, lebih sederhana. Sama dengan 3. Jadi, yang ini nilainya 3. Dikali 5, 6 per 8. Sama langkahnya seperti tadi. 5-nya tetap ditulis, ditambah. Jadi meskipun di sini simbolnya kali, yang di sini tetap plus ya. Apapun simbolnya di sini, nanti entah itu bagi, dikurangi atau ditambah, tapi yang di sini itu tetap tambah. 6 dikali 2 sama dengan 12, pintar. Per, penyebutnya tetap tidak usah dikali 2. Nah, kita lihat deh. 12 lebih besar atau lebih kecil daripada 8? Lebih besar ya. Oleh karena itu 12 per 8 dianggap 1. Jadi lebih sederhana kan bentuknya? Sama dengan 5-nya tetap plus, ini diganti 1. Jadi 5 ditambah 1, 6. Kita pindahkan ke sini. 3 dikali 6 sama dengan 18. Pintar. Nah, saya harap anak-anak sekalian bisa menghafalkan tabel perkalian ya, supaya bisa lebih cepat selesai kalau mengerjakan. Nah, kita coba yuk contoh ini. 3, 2 per 4. Kita kalikan 2. Hasilnya 4.
4 itu sama. Jadi kalau sama dianggap 1. Jadi 3-nya ini plus 1, simbolnya plus, ini 1, satunya dikali 2, jadi 2. 2 lebih kecil apa lebih besar daripada 6? Lebih kecil, dianggap 0. Jadi dia 3 tambah 1, 4. Ditambah 1 plus 0, 1. Jadi 5. Lebih mudah kan? Sekarang ini juga dikali 2. Hasilnya 4 kali 2, 8. Nah, pecahan bilangan bulatnya 2 plus, bukan 8 ya yang ditulis. Kita bandingkan dulu, 8 sama 6 lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Karena lebih besar, dianggap 1 pecahannya. Plus lagi. Ini bilangan bulatnya 3. 5-nya dikali 2, 10. 10 lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Kalau lebih besar dianggap 1. 2 plus 1, 3. Ditambah 3 plus 1, 4. Jadi 7. Mudah kan? Kemudian ini pembagian. Awas perhatikan. 6-nya tetap 6. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Karena lebih kecil, maka pecahannya yang belakang diganti 0. Dibagi 2. Pembilangnya dikali 2 sama dengan 14. 14 lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Karena lebih besar, dianggap 1. Jadi 6 plus 0, 6. Oh iya, penjumlahan juga masih ada yang bingung. Kalau ditambah 0 itu berapapun angkanya, berarti nilainya tetap. Kemarin ada 6 plus 0 sama dengan 0. Hati-hati ya, harus teliti. 2 plus 1, 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Selesai. Lebih mudah kan? Lebih mudah ya. Oke, selamat mengerjakan tugas dari Bu Erva ya. Ada 4 soal. Kerjakan dengan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.